Shalom semuanya. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Ivana Sihombing dari HKBP Cipayung Cilangkap, Sektor 1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat berdiri di sini untuk membawakan firman berdasarkan tema yang telah diberikan. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menempatkan kami di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang diam dalam kami, sehingga kami dapat dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya bukanlah seorang pendeta dan saya juga bukanlah seorang ahli teologi. Jadi, saya akan membawakan firman berdasarkan tema yang telah ada. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku sekalian, tema kita pada hari ini adalah mengenai pengabaran Injil. Jelas sekali tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang telah kita baca tadi, jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Berbicara mengenai kesaksian, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya mengenai pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Saya berkuliah di salah satu universitas di Indonesia. Karena pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran dilaksanakan secara online. Saya kurang mengerti dengan materi yang diberikan, dan saya juga kurang paham dengan pembelajarannya, karena semuanya dilaksanakan secara daring. Akhirnya, tibalah pada saat ujian. Saya merasa takut dan saya merasa ragu. Namun saya percaya bahwa Tuhan yang menolong saya adalah Tuhan yang menolong Daud melawan Goliat, Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, dan juga Tuhan yang sama yang seperti dikatakan dalam kitab Yesaya. Mari kita buka kitab kita dari Yesaya 40 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Akhirnya saya pun menjalani ujian dari hari pertama sampai hari terakhir. Lalu tibalah pada hari pengumuman nilai. Lagi dan lagi, saya merasa takut akan nilai yang akan keluar, karena saya merasa dalam ujian tersebut saya tidak memberikan hasil yang maksimal, karena saya kurang paham dengan materinya. Namun, lagi dan lagi kitab Yesaya menegur saya. Mari kita baca dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan mendengungkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jelas di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa kemenangan bagi kita semua. Akhirnya, nilai saya pun keluar. Tidak disangka-sangka, puji Tuhan, saya mendapatkan hampir semua nilai adalah A. Saya tidak bisa mendapatkan nilai itu tanpa pertolongan tangan Tuhan.
apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Intinya apa, saudara-saudaraku? Kalau saudara-saudara mengimani, pastilah terjadi. Kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan, pasti kita ditolong oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hidup kita, menolong kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar dan kepada keselamatan. Ketika saudara-saudara sudah mengalami mukjizat serta pertolongan dari Tuhan, saudara-saudara dapat menjadi saksi-saksi Tuhan seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Setiap kita orang percaya, pastilah kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan membimbing, menuntun, serta menolong kita kepada jalan kebenaran. Kepada setiap saudara-saudara yang menonton video ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan sebagai inti. Yang pertama, jika saudara-saudara sekalian sedang dalam berkesusahan, percayalah dan berdoalah kepada Tuhan. Yang kedua, jika saudara-saudara sekalian sudah percaya, sudah berdoa kepada Tuhan, pastilah Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara-saudara sekalian, menolong, memimpin, dan menuntun saudara kepada jalan yang benar dan pada keselamatan. Yang ketiga, pengalaman tentang mukjizat Tuhan serta pertolongan Tuhan dalam hidup saudara-saudara dapat dijadikan sebagai kesaksian saudara dalam mengabarkan Injil Tuhan. Lalu, mungkin ada saudara-saudara sekalian yang bertanya, kalau tidak mengalami hal-hal tersebut, apakah dapat menjadi saksi? Saya akan bertanya kembali kepada saudara sekalian, kalau tidak mengalami, apakah bisa disebut sebagai saksi? Saksi sendiri adalah orang yang mengalami serta melihat sebuah peristiwa. Orang-orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang ragu keimanannya, tidak akan percaya pada hal yang kita ucapkan kalau tidak mengalaminya. Dari hal-hal yang sudah kita dengar tadi, ada 3 alur yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, percaya dan berserah. Yang kedua, Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hidup kita semua. Yang ketiga, jika sudah ada mukjizat serta pertolongan dari Tuhan, kesaksian-kesaksian inilah yang dapat kita jadikan dalam hal pengabaran Injil. Dalam semua kesaksian-kesaksian kita dapat menjadi saksi dalam setiap kehidupan kita mengabarkan Injil Tuhan. Bersyukur kita semua sudah menjadi pengikut Kristus dan kita semua sudah mengetahui Injil yang diberitakan oleh Bapak Nomensen. Kiranya kita semua dapat menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas setiap waktu dan kesempatan, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam pengabaran Injil. Biarlah juga Tuhan, mukjizat dan pertolongan-Mu terjadi pada setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon dukungannya untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.